Donald Trump resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47 pada tanggal 20 Januari tahun ini. Di periode keduanya ini, Trump menjanjikan gelombang perubahan dan penyelamatan terhadap Amerika Serikat dari apa yang disebut sebagai kemerosotan. Kebijakan proteksionisme ala Trump ini berpotensi menghadirkan tantangan sekaligus juga mungkin saja peluang bagi Indonesia, terutama di sektor misalnya ekonomi. Meski demikian, pemerintah Indonesia itu perlu mengidentifikasi sektor apa-apa saja di dalam negeri yang memiliki daya tawar tinggi bagi pemerintahan Donald Trump. Apa saja peluang dan tantangan hubungan Indonesia-Amerika Serikat di periode kedua Presiden Donald Trump? Insight akan membahasnya. Bersama saya, Desi Anwar. I will immediately begin the overhaul of our trade system to protect American workers and families. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. For this purpose, we are establishing the External Revenue Service to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury, coming from foreign sources. Presiden Donald Trump dalam pidato pelantikannya menyebut akan melakukan penyesuaian tarif impor untuk negara-negara mitra dagang Amerika Serikat sebesar 25% bagi Kanada dan Meksiko mulai 1 Februari dan 60% bagi Tiongkok. Kenaikan tarif itu dianggap bisa memicu aksi balasan dan berpotensi menimbulkan perang dagang. Meski begitu, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri melihat tarif impor tinggi menjadi peluang bagi Indonesia menggantikan dengan produk yang diekspor Tiongkok. Indonesia juga bisa memanfaatkan sejumlah perjanjian internasional yang sudah ada untuk memperluas pasar ekspor. Walaupun kami juga harus mengantisipasi dengan tarif mungkin yang akan diberlakukan untuk beberapa negara, namun Indonesia bisa melihat bahwasanya ini bisa menjadi peluang juga sebetulnya. Misalnya dengan tarif yang diterapkan mungkin untuk negara seperti China, justru Indonesia bisa hadir untuk mensubstitusi begitu. Nah, kita mungkin lebih baik kita lihat dulu bagaimana perkembangannya, dan tentu kami Kementerian Perdagangan akan selalu melakukan planning ahead gitu ya, strategi ke depannya agar negara Indonesia juga tetap bisa. Mayoritas ekspor ke Amerika Serikat akan turun dan didominasi oleh produk ekspor tradisional Indonesia seperti sepatu dan produk tekstil. Senada dengan pemerintah, proteksionisme Trump bertendensi memberikan keuntungan bagi Indonesia dengan potensi peningkatan ekspor ke Amerika Serikat dengan menggantikan Tiongkok. Sekaligus peningkatan ekspor ke negara lainnya atau diversifikasi ekspor. Diplomasi kita dengan negara-negara non-tradisional lainnya, selama ini kan kita banyak berdagang dengan Cina, banyak berdagang dengan Amerika. Nah, dengan negara-negara lain seperti Turki, Australia, dan juga dengan negara-negara Mercosur, itu juga perlu ditingkatkan, termasuk dengan India dan juga negara-negara seperti Paraguay, Brazil, Mercosur, Argentina, itu juga harus ditingkatkan. Sehingga ada variasi pasar ekspor. Jadi istilahnya itu jangan naruh telur di satu keranjang untuk pasar ekspor. Jadi kalau di sini ada masalah, kita masih bisa melakukan ekspor ke negara lainnya. Itu untuk mitigasi risiko. Core Indonesia mencatat ekspor ke Tiongkok memiliki porsi 24,2% dari total ekspor Indonesia di tahun 2024 senilai 60,2 miliar dolar Amerika. Disusul Amerika Serikat sebesar 26,3 miliar dolar Amerika, lalu India dan Jepang. Core memproyeksi perubahan kebijakan Trump baru terdampak pada paruh kedua 2025. Tim Liputan CNN Indonesia.
kepemimpinan Donald Trump yang dikenal kontroversial ini memunculkan berbagai pertanyaan terkait dampaknya bagi hubungan bilateral dengan Indonesia. Dan banyak pengamat yang menilai fokus Donald Trump tetap pada kepentingan domestik Amerika Serikat, terutama dalam upaya mengalahkan dominasi ekonomi China. Meski begitu, peluang kerjasama tentu saja tetap terbuka bila Indonesia mampu menawarkan strategi yang tepat. Nah, untuk membahas lebih mendalam mengenai pemerintahan baru Donald Trump di Amerika Serikat telah hadir di studio bersama saya dosen hubungan internasional dari Universitas Pajajaran dan juga Universitas Presiden Teuku Reza Shah. Pak Teuku Reza Shah, apa kabar? Kabar baik, terima kasih atas undangan datang ke Sama-sama, dan ini Indonesia. sebenarnya merupakan momentum yang menarik ya. Donald Trump sekarang sudah resmi menjadi presiden ke-47 Amerika Serikat dengan rentetan penuh dengan drama, kontroversi, sempat juga terdakwa dalam kasus berbagai macam ya yang sifatnya pidana. Ini mungkin sejarah ya. Baru pertama kali ini seorang yang didakwa, terpidana ya, menjadi presiden negara adidaya terbesar dan terkuat di seluruh dunia ini. Nah, Pak Teguh, saya ingin kilas balik sendiri ya. Kenapa sosok Donald Trump ini bisa menang dan landslide, mayoritas, tidak seperti 5 tahun yang lalu ya, sangat ketat, tapi kali ini betul-betul mayoritas masyarakat Amerika Serikat mendukung beliau. Satu, kekuatan retorik beliau ya. Kalau beliau bicara itu to the point, bahasanya dimengerti oleh masyarakat umum. Bahkan kami orang Indonesia rata-rata nggak usah pakai kamus lagi untuk ngerti apa yang dia katakan. Itu pertama. Dan dua, kalau dia berbicara, itu hatinya ikut bicara. Itu jarang. Kita bisa lihat masyarakat orang itu bicara serius atau pura-pura. Donald Trump bicara dengan hatinya. Dan yang ketiga, mungkin blessing in disguise. Dia hampir kena sambaran peluru. Itu bukan sandiwara itu. Karena nyipatnya itu sangat kebetulan sekali peluru itu nyipat. Tidak ada darah kan di kuping beliau itu. Seperti dikatakan oleh Pak Prabowo. Dan beliau menggunakan momentum itu sebagai suatu keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa itu memilih dia untuk memimpin Amerika di saat yang sangat sulit seperti ini. Dan masyarakat Amerika itu memang sudah lama membutuhkan pemimpin yang heroik. Kemudian ekonomi Amerika Serikat sedang turun. Dan Trump bisa berbicara sebagai seorang politikus, negarawan, dan bisnismen. Kalau dia berbicara itu angka yang dia bicara. Dia bicara persentase, dia berbicara kurs, dia berbicara kerugian perdagangan. Itu dan angka-angka yang persis. Mungkin ada bantuan dari teleprompter, tapi kita kan nggak lihat. Dan Trump bisa menggunakan isu-isu pekerjaan, kemudian dia bisa memilah-milah mengapa Amerika misalnya kalah oleh Cina. Dia katakan di state yang mana kita kalah. Kemudian dia bisa bicara produk-produk Cina, dia bisa ngomong kenapa produk Cina bisa masuk ke Amerika dan harga yang lebih rendah, dan dia terpaksa harus pakai karena barang itu berkualitas. Jadi, dan juga Trump kalau nunjuk sesuatu, dia tidak segan-segan menggunakan kata kunci yang bagi kita kan jarang. Kita menghargai pemimpin itu kan, kita uwongke pemimpin itu kan. Tapi dia enggak, dia menggunakan kata STUPID untuk Obama misalnya. Dan dia kalau mengkritik orang itu tegas. Obama itu nunjuk orang sembarangan. Misalnya orang-orang yang tahu melakukan apa yang harus dilakukan tapi tidak berani melakukan itu. Dan sekarang dia sendiri mengulangi kan. Untuk Menhan ternyata kapabilitasnya terbatas. Untuk bicara lingkungan hidup pun kapabilitasnya terbatas. Tapi bagaimanapun ini adalah Trump. Dia sangat percaya diri, dia sangat percaya bahwa birokrasi Amerika memang luar biasa. Tapi ini apa berarti cerminan? Ini biasanya kan Vox Populi itu Vox Dei ya. Vox Populi, mencerminkan apa mengenai masyarakat Amerika Serikat yang akhirnya memilih seorang sosok yang sangat kontroversial, yang memang dia terkenal dengan kata-katanya itu yang ya no filter ya. No filter. Bisa membuat orang juga sakit hati, panas kupingnya. Betul. Dan juga kasus-kasus yang dia hadapinya kan cukup banyak ya, yang sampai sekarang ini masih menunjukkan sesuatu yang kontroversial. Apa yang membuatnya begitu populer? Kalau kita lihat wajahnya,
kita melihat orang yang sangat percaya diri, yang suara hatinya itu sama dengan masyarakat Amerika Serikat. Kalau dia bicara soal kepemimpinan, Amerika perlu pemimpin yang lebih kuat. Kalau dia bicara ekonomi, dia dengan jelas mengatakan ekonomi kita sedang jatuh dan dia punya mekanisme mengatakan itu. Tapi masyarakat yang mana persisnya Pak Teguh? Karena ini kan sangat Baik. polarisasi saya Betul, lihat ya. betul. Ada dan Republikan. pemilu di Amerika Serikat ini sangat-sangat kalau kita masih beradab lah pemilu yang kita lakukan di Betul. Indonesia ini penuh dengan smear campaign dan Betul. kata-kata yang kasar dan lain sebagainya. Nah ini apa yang terjadi di masyarakat Amerika Serikat sehingga ketika tidak lama lalu mereka tuh memilih sosok seperti Obama misalnya. Nah sekarang langsung berpaling sosok yang di ekstrim yang sebenarnya tidak merepresentasikan baik itu Partai Republik maupun ya Partai Demokrat. Saya ingat statement dia. Waktu saya memerintah, Cina tidak sedikjaya sekarang. Waktu saya memerintah, Cina tidak sedikjaya sekarang. Tapi pada saat Biden memerintah, Cina makin naik. Pada saat Biden memerintah, Ukraina dihajar Rusia. Waktu Biden memerintah, terjadi kasus 7 Oktober tahun 2023. Ya, ketika Ya, penembakan ya betul. yang terjadi. Dan memang penembakan itu menjadi momentum dia untuk meyakinkan Amerika bahwa Tuhan bersama dia untuk sama-sama mengangkat Amerika menjadi masyarakat yang lebih. Dia menggunakan kata kunci glory di detik pertama dia pidato dan juga kata yang sama dia ulangi di detik terakhir dia berpidato. Itu artinya dia bisa menjawab mimpi masyarakat itu seperti apa dan bersama dia mimpi itu akan dilakukan bersama-sama. Dan orang tahu kasus dia di masa lalu kan kasus wanita, kasus senggol-senggolan dengan wanita, kemudian kasus pajak. Tapi mereka melihat tampaknya sekarang beliaulah yang pas memimpin Amerika Serikat dan kita lihat dalam dalam kampanye terakhir beliau dengan mengatakan sangat mengharapkan dukungan dari kalangan minoritas dan secara khusus pada saat pemilu beliau mengatakan masyarakat Hispanik, masyarakat hitam, masyarakat Islam, masyarakat Asia. Tapi masyarakat kata kunci Asia dan Islam tidak disebut dalam pidato yang pertama itu. Tapi bagaimanapun dia berhasil membuat masyarakat Amerika itu jatuh hati ya. Karena swing voters itu memang masih ada sampai 3 hari terakhir menjelang pilpres tersebut. Tapi tim dia bisa bekerja dengan sangat manis di belakang layar, mendekati masyarakat yang swing voters itu dari rumah ke rumah dan berbicara dari hati ke hati. Dan suara mereka kaget saya, swing voters memilih dia dan menang mutlak itu luar biasa. Tapi yang saya lihat ini ada semacam ya polarisasi bukan lagi dari segi masalah orang yang minoritas Betul. ataupun mayoritas. Tapi pendukung tadi seperti kata Pak Teguh, pendukung dia tuh ada dari semua segmen etnis. Betul. Tapi yang paling menonjol itu adalah yang terdidik ya, yang memiliki pendidikan tinggi, yang tidak memiliki pendidikan tinggi. Katanya dia didukung oleh orang-orang atau masyarakat yang mungkin selama ini merasa bukan bagian dari elit Amerika Serikat yang sekarang menjadi diwakili oleh Partai Demokrat itu sendiri. Apa yang berlangsung sebenarnya di Amerika Serikat sehingga kalau dulu Partai Demokrat itu adalah partai orang biasa-biasa, sekarang di bawah Donald Trump itu kebanyakan orang merasa bahwa inilah sosok yang betul-betul merepresentasikan orang Amerika Serikat sejati. Trump bisa berhubungan lintas generasi. Ini yang harus saya kagumi. Kalau dia bicara soal American veteran, itu kan menyentuh veteran itu, keluarga besarnya, anak dan cucunya. Kemudian Trump juga bisa berbicara agama, Trump bisa berbicara bisnis, dan Trump kadang-kadang kalau bicara itu tegas. Pria wanita saja di negara saya, itu tidak tanda tangan dia tuh. Tajam, itu menunjukkan pribadi yang terukur. Kemudian tanda tangannya itu menunjukkan lekuk-lekuk seperti gunung di atas dan di bawah. Dan tidak berhenti sekali dia teken itu. Artinya dia punya prinsip kerja itu harus tuntas.
Kemudian kalau dia berbicara soal tenaga kerja, soal kesulitan ekonomi, soal mahalnya hidup, soal perbankan yang mencekik leher, itu adalah jawaban buat semua orang. Terserah mereka itu lintas usia maupun lintas partai. Trump punya kemampuan itu. Jadi kalau sebelumnya orang hanya berpikir Republikan akan milih si A, Demokrat akan memilih si A, tidak bisa lagi. Ternyata beliau adalah figur pemersatu. Dan kalau dia berbicara itu tegas. Dia menurut Pak Ya, figur, bukan bisa. figur yang justru memecah belah. Karena ini saya lihat ini Betul. Ya. polarisasinya itu kan sangat-sangat tajam ya di Amerika Betul. Serikat, dan sekarang ini kita lihat setelah dia dilantik itu banyak sekali dia menaikkan itu Betul. presidential ordernya yang menurut saya itu justru Betul. memutarbalikan selama ini apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Mungkin sebelum kita break, Betul. dia bagaimana Pak Teguh melihat ya, sosok yang membawa angin segar atau justru sosok yang Membawa harapan. menurut Pak Teguh Ya, dia membawa harapan? Ya. Sebelumnya memang masyarakat tersegmentasi kan, Demokrat dan Republik tajam sekali kan. Dan di tengah-tengah itu ada swing voters kan, bahkan ada swing states. Dan tampaknya dia bisa menang di swing states itu, dan pada saat yang sama campaign managers dia ya bergerak memantapkan dukungan partai kami dan juga menggoyang partai lawan. Dan itu berhasil. Berarti peranan campaign manager itu luar biasa di Amerika Serikat saat ini. Jadi bisa dilihat sebagai sosok yang mempersatukan. Betul. Dan tentu saja kampanyenya kan MAGA ya, Betul. Make America Great again. Great Again. Kita Luar istirahat biasa. sebentar. Baik, Ibu. Teguh, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Teguh Reza Shah, dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran dan Universitas Presiden. Kita membahas mengenai Presiden Amerika Serikat yang ke-47, Donald Trump. Ini sebenarnya merupakan presidennya yang kedua kalinya. Ya. Dan kali ini mandat yang dimilikinya, hasil pemilu itu luar biasa. Belum pernah ada mayoritas. Itu biasanya kan popular vote, antara popular vote dan akhir pemilu itu jomplang ya. Popular seperti kita lihat pada 4 tahun yang lalu sebelum Biden, Hillary Clinton sebenarnya menang popular vote-nya. Tapi Donald Trump mendapatkan electoral college vote-nya. Tapi kali ini betul-betul. Jadi mandat yang membuat beliau tuh jauh lebih percaya diri dan bisa melakukan apapun lah istilahnya. Kalau kita lihat dari isi pidatonya, dia yang menarik ini selalu Make America Great Again. Apa itu? Jadi era keemasan. Kalau kita di Indonesia, kita bercita-cita ingin menjadi Indonesia emas tahun 2045. Dia mengatakan bahwa ini awal era keemasan Amerika Serikat. Kemudian dia bicara mengenai yaitu America First. Kebijakan itu harus semua menguntungkan Amerika Serikat dan harus istilahnya bersih lah dari imigrasi yang ilegal misalnya, atau dari invasi, dari impor, ingin meningkatkan tarif, memagari, intinya melakukan dan menerapkan protectionism ya di seluruh Amerika Serikat. Betul. Apa kira-kira dampaknya terutama ya terhadap Amerika Serikat itu sendiri, dan kedua dampak dari kebijakan-kebijakannya beliau terhadap standing Amerika Serikat di mata dunia. Ke dalam negeri, salah satu kunci beliau katakan adalah manufacturing country. Bangsa yang mampu menghasilkan produk ya. Berarti membuka mata dunia. Selama ini kita banyak impor. Dan kalau sudah bicara produk, beliau sudah mengidentifikasi states mana yang perlu diberdayakan. Berikut orang-orangnya. Dan dia untuk itu tidak segan-segan menggelontorkan dana dan juga pendidikan dan juga fasilitas kehidupan bagi masyarakat. Dan beliau mengakui selama ini banyak energi kita itu terkuras untuk mengurusin orang-orang asing datang ke sini.
Bahkan beliau menggunakan kata kunci yang sangat keras loh pada saat pemilihan, pada saat Pilpres melawan Kamala Harris. Anda ini mendatangkan orang-orang yang maaf, saya kata brengsek dari negara-negara sedang berkembang dan mereka itu sekarang sudah nyaman tinggal di sini, kelakuan mereka itu tidak bisa diterima secara hukum dan mereka itu berada di sekitar Anda semua, warga negara Amerika Serikat. Jadi kata kunci itu kan ibarat bola salju gitu, membuat masyarakat berpikir, waduh apa benar ini? Dan ternyata hanya beliau yang berani berbicara tegas. Ya memang resikonya ada kan, sebagian masyarakat Amerika sudah terintegrasi dan masyarakat pendatang tersebut, dia sendiri juga pendatang kan. Kemudian istrinya juga pendatang juga kan, beberapa generasi sebelumnya. Dan dia bicara selalu mengenai build the wall ya, bangun tembok ya antara Amerika Serikat dan Meksiko. Sekarang dia mengatakan bahwa Gulf of Mexico mau dia ganti namanya menjadi Gulf of America. Kanada katanya mau dicaplok, Greenland mau dijadikan bagian dari Amerika Serikat. Nah, Pak Teguh, apakah ini pertama ya, memang sesuatu yang dibutuhkan oleh negara seperti Amerika Serikat? Apakah darurat ya, dia mengatakan bahwa sekarang ada keadaan darurat di border ya, di pinggiran dia. Semuanya itu seolah-olah Amerika Serikat itu dalam keadaan yang begitu genting sehingga memerlukan sosok seperti beliau untuk memulihkan kembali kejayaannya. Apa memang demikian atau hanya retorika dan keinginan beliau saja untuk kembali ke mungkin di dalam benaknya itu yang dia sebut masa kejayaan Amerika Serikat? Trump pintar mencari isu. Pada saat sama, Trump mudah sekali menggoyang sentimen domestik. Dan kemudian Trump sadar bahwa kalau dia bicara, itu dunia akan dengar. Kalau bicara soal tembok yang panjang itu, dia sudah mengidentifikasikan ada 6 titik masuknya para pendatang dari luar Amerika Serikat. Ya walaupun harus kita akui, ada yang datang dengan resmi. Tapi banyak juga yang datang tidak resmi kan, dengan dokumen yang barangkali abal-abal, kemudian tinggal di Amerika Serikat. Tapi saya coba melihat ya, saya pernah berada di suatu daerah namanya Delaware, daerahnya Presiden Amerika Serikat yang sebelumnya. Banyak itu orang-orang pendatang dari luar Amerika Serikat dan mereka sangat happy. Dan ternyata hotel-hotel kecil di Amerika Serikat, itu wilayahnya Joe Biden ya, itu happy dengan para pekerja yang datang dari luar, dari Meksiko misalnya. Dan mereka itu pendatang asing itu kalau sudah datang ke Amerika, itu sudah sangat mensyukuri keadaan di sana. Dan otomatis mereka bersedia bekerja di level-level yang orang Amerika Serikat nggak mau kan. Daerah blue collar jobs ya. Mereka mau begitu. Dan kadang-kadang mereka juga nggak nuntut gaji seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. Turun-turun dikit nggak apa-apa agar saya bisa hidup di sini. Dan Trump sudah melihat bahwa tentunya dia sudah identifikasi ya, penduduk mana yang akan dia pulangkan kan. Tapi juga dia tentunya belum mengatakan kan, bagaimana dengan penduduk pendatang tersebut yang sudah terintegrasi dalam angkatan bersenjata Amerika Serikat. Karena bagi orang asing, itu paling mudah jadi warga negara adalah lewat daftar jadi anggota angkatan bersenjata militer. Karena Amerika Serikat tampaknya tidak selalu butuh standing army gitu, tidak tentara yang selalu siap ditugaskan. Dia belum identifikasi apakah yang dia pulangkan itu adalah mereka yang terbukti ilegal pada saat setelah dia berkuasa atau mereka yang sedang dalam proses pemeriksaan dokumen ataukah mereka yang sudah punya anak di sini. Karena dalam hukum Amerika Serikat seorang anak yang lahir di Amerika Serikat itu bisa menjadi warga negara Amerika Serikat. Kalau anak itu berpotensi menjadi warga negara Amerika Serikat, walaupun umurnya belum balik, ya orang tuanya kan otomatis. Jadi berarti kalau dipulangkan, melanggar dong terhadap konstitusi Amerika Serikat itu sendiri. Karena kan siapapun yang lahir di Amerika Serikat otomatis berhak mendapat kewarganegaraan. Ini berpotensi untuk menjadi masalah Pak Teguh melihat. Ini yang belum dia jawab. Dan juga hukum Amerika belum membahas secara detail ya, klasifikasi siapa yang berhak tinggal di Amerika Serikat. Misalnya siapa tahu ada seseorang yang dan kualifikasi intelijensi yang sangat tinggi dan sangat dibutuhkan oleh Silicon Valley misalnya.
apakah orang itu akan juga dipulangkan? Dan Ya. biasanya Nah, ini kembali kepada sosok ya, dia Ya. sebagai pemimpin itu sendiri. Apakah memang kebijakan-kebijakan seperti ini yang saat ini sangat diperlukan oleh Amerika Serikat untuk maju sebagai satu negara? Karena kita ketahui bahwa kekayaan dari Amerika Serikat adalah karena ini semua hasil kerjasama, kolaborasi dan hidup bersama adalah imigran. betul. Ya, seperti tadi Betul. disebut Donald Betul. Donald Trump sendiri, Melania sendiri, ya Betul. kebanyakan semua yang Betul. berkuasa itu ya Betul. adalah imigran gitu. Betul. Apakah ini justru akan membuat rasa ketakutan dan tidak produktif terhadap membuat Amerika itu great again? Bagaimanapun isu itu harus dibuat ya. Dia harus membangkitkan semangat Amerika Serikat. Memang tanpa sadar dia adalah mengutamakan kulit putih kan. Tanpa sadar. Jadi pada saat yang sama dia juga sadar bahwa negara dia terbangun oleh masyarakat yang multiras. Persis seperti lambang negara dia El Pluribus Unum. Mungkin dia sudah tiba pada satu titik ya, bahwa ternyata kemunduran Amerika Serikat di sektor keamanan dalam negeri itu adalah akibat dana-dana yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat pendatang. Itu mungkin salah satu sebab. Jadi karena itu dia sangat sensitif terhadap masyarakat pendatang yang tidak memberikan kontribusi. Tapi saya mencoba melihat sisi positifnya ya. Bahwa tidak berarti semua pendatang itu akan dipulangkan. Seperti ancamannya terhadap Kamala Harris. Kalau perlu yang sudah lama di sini pun kita pulangkan ya. Saya belum melihat Amerika Serikat melakukan identifikasi. Klasifikasinya masyarakat pendatang itu apakah hanya Hispanik saja? Bagaimana dengan Asian American? Kemudian bagaimana dengan mereka yang sudah bekerja lama di sini? Ya mungkin yang akan dia sensor adalah mereka yang tidak produktif. Seperti ibarat kita mengayak beras kan. Jadi akan muncul hal-hal yang tidak qualified dan kelihatan di depan mata. Dan itu yang belum dia jawab. Indikator siapa yang akan saya pulangkan. Ya, tapi intinya apakah kebijakan-kebijakan ini menurut Pak Tuku itu membantu membuat Amerika great again dan menempatkan Amerika sebagai American first gitu, sebagai negara yang bisa dihormati, disegani dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin sepertinya itu tidak manusiawi, itu tidak sesuai Betul. bahkan dengan konstitusinya itu sendiri. Betul. Ya dia kan bermain banyak isu pada hari itu kan, pada hari sumpah jabatan itu kan. Dia menggunakan isu kan. Tapi pada saat yang sama kita juga harus melihat Amerika Serikat punya fondasi kebangsaan yang luar biasa loh. Dia sudah sangat tinggi di level education. Pendidikannya merata kan. Kemudian science and technology merata juga. Kemudian pemerintahannya sangat mengandalkan high tech kan. Jadi birokrasi Amerika Serikat itu tidak goyah dengan apapun statement Trump. Mungkin masyarakat umum aja yang sedang berpikir akan kemana ini kan. Ya. Kemudian ekspor Amerika Serikat sudah terpola dengan sangat bagus dalam berbagai bilateral arrangement, dalam berbagai multilateral arrangement. Jadi secara apapun yang dia katakan itu secara fondasi politik nggak goyah. Karena fondasi Amerika Serikat sudah overstabil. Ya cuman masyarakat, ya saya mencoba mencari hikmah ya, bahwa untuk datang ke Amerika Anda itu harus highly qualified. Apapun ras Anda. Dan untuk itu kita harus akui juga selama ini tembok itu ternyata masih bisa diterobos juga. Ya, dan salah satu yang diperkenalkannya ketika pertama kali dia menjadi presiden itu adalah Muslim ban. Katanya periode kedua ini beliau juga masih akan menerapkan yang namanya itu Muslim ban. Ini kan kalau menurut saya itu bukan sesuatu yang positif ya Pak Teguh ya. Betul. Dan apakah ini juga membuat Amerika Serikat lebih dihormati? Karena ini salah satu dari kunci maupun tujuan kenapa Donald Trump merasa dirinya tuh cocok, karena nanti Amerika Serikat akan lebih dihormati, masyarakatnya juga akan menjadi masyarakat yang bangga dengan negaranya. Bisa di bawah sosok beliau. Mungkin saya mencoba melihat ya, dia jualan seperti istilah Muslim Bank gitu ya. Itu salah satu cara kan untuk mengakrabkan dia dengan dunia Islam kan. Sekarang saat ini kan popularitas Amerika Serikat di dunia Islam sedang turun. Karena
bukan hanya dunia Islam, kita di dunia ini menganggap dia itu part of the problem, yes, part of the solution juga yes. Di dalam hal ini dia harus mencari-cari keseimbangannya. Jadi keseimbangan dengan negara-negara Islam dan masyarakat mayoritas Islam dengan kalangan OKI, kalangan Liga Arab, dia coba lakukan dengan cara itu kan. Tapi dia belum bicara hal yang detail kan, permodalannya seperti apa. Kemudian juga bagaimana status hukumnya. Ya, itu yang dia belum bicara. Karena tidak mustahil nanti dengan reputasi dia bisa mengundang investor-investor dari Arab untuk memperkuat Muslim Bank tersebut. Ya, jadi mungkin di satu pihak kita melihat tuh sisi retorikanya, tapi implementasinya seperti apa ini masih harus wait and see ya. Karena siapa tahu pragmatisme nanti juga akan menjadi ini menjadi guide ya, atau arah yang diambilnya. Kita istirahat lagi Pak Teguh, tapi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Insight with Desi Anwar ditemani Teguh Reza Shah, dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran dan Universitas Presiden. Kita membahas mengenai pemimpin baru di Amerika Serikat, Donald Trump, yang merupakan sosok bisa kita katakan itu cukup kontroversial. Tidak seperti mungkin calon-calon presiden yang selama ini kita anggap ya biasa-biasa saja, ada dari Partai Demokrat dan Partai Republik. Beliau ini neither here nor there. Dia memiliki keunikan sendiri ya, sehingga bisa dikatakan belum ada playbook yang negara-negara di dunia juga melihat dia ini bagaimana ya. Padahal Amerika Serikat ini selama ini seperti kita ketahui kan negara yang besar, negara adidaya, dan juga dari segi keamanan itu menjadi polisi dunia, dan selalu dalam hubungan internasional globalisasi itu harus terdepan ya, baik dari segi politik maupun sosial, budaya dan lain sebagainya. Tapi justru kita melihat sosok presiden yang ingin membatasi, membangun dinding, memisahkan ya, meningkatkan tarif dan keluar dari persetujuan-persetujuan internasional. Salah satunya WHO, World Health Organization. Kita lihat pandemi COVID ini, di mana kita sebagai dunia bekerja sama untuk melawan pandemi misalnya. Kemudian mengenai climate change, ya, perubahan iklim. Kita semua dunia sepakat untuk bersama-sama mengurangi emisi dalam kerangka Paris Agreement. Dan kemudian World Trade Organization dimudahkanlah tarif sehingga perdagangan global bisa jalan dengan langsung dan adil. Ini semua mau diputarbalikan. Apa dampaknya terhadap Indonesia? Saya pikir elit Indonesia juga deg-degan ini. Apa yang akan Trump lakukan terhadap Indonesia? Karena dia tidak segan-segan, beliau ini langsung mendata negara mana yang merugikan saya selama ini kan. Selalu Cina kan paling atas. Kemudian Indonesia pernah tapi nomor bawah. Dan sekarang dengan kita masuk BRICS, ya kemungkinan besar kita dalam sorotan dia kan. Jadi sorotan negatif mungkin. Wah, ini sudah bukan teman lagi nih. Ini tapi sudah di kubu. Ini yang harus yang kita lain. nyatakan kepada beliau, bahwa kami masuk BRICS ini bukan karena dorongan ada Cina di situ, bukan ada karena tekanan dari Rusia di situ, tidak. Kami masuk BRICS ini karena kepentingan nasional kami, dan BRICS ini menempatkan kami pada posisi yang benar-benar tengah, dekat dengan Amerika Serikat, dekat dengan Cina, dalam garis yang sama ya. Jadi kalau ada radiusnya misalnya 1 meter ke Amerika, 1 meter ke Rusia, 1 meter ke Cina, 1 meter ke Jepang, dan juga Korsel. Ini memang menuntut diplomasi yang luar biasa dari pemerintah Indonesia. Tapi sebentar, saya mau lihat dari sosok Donald Trump-nya ini sendiri, karena beliau ini tampaknya juga tidak mengikuti ya playbook dari yang selama ini menjadi bagian dari sejarah dan peran Amerika Serikat di dunia. Ya, bahkan dia sekarang justru tampaknya dengan Kanada dia usik juga gitu, dengan Eropa juga dia usik ya.
Betul. Bagaimana dengan khususnya dengan Indonesia, kita juga memiliki presiden yang baru dan sempat telepon-teleponan. Ya. Pak Teguh sendiri melihat apa yang, Ya. apakah ada Saya semacam capital mutual friendliness atau dari segi hubungan yang positif antara kedua negara yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan bilateral yang baik buat Indonesia? Kalau kita baca statement Presiden Amerika Serikat selama ini ya, dan juga Presiden Indonesia, juga kalangan diplomatik, keduanya mengatakan kita semua adalah negara yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi hak azazi, negara demokrasi, dan merupakan aktor dalam perdamaian dunia. Dan Trump khas ini, 2 menit 50 detik ya, sempat berbicara dengan Pak Prabowo Subianto kan. Itu kelihatan, saya perhatikan itu secara psikologis itu mereka bisa nyambung gitu. Karena Pak Prabowo mengatakan, selama saya berada di dunia militer, sebagian besar latihan saya di negara Anda kan. Kemudian, pantas sampean bicara bahasa Inggrisnya sangat bagus. Pak Prabowo itu kan lebih muda dari Trump. 5 tahun, 4 bulan, 3 hari lebih muda daripada Donald Trump. Mereka bisa terhubung karena faktor bahasa, karena faktor pemahaman Pak Prabowo akan sistem politik Amerika, dan juga kedekatan Pak Prabowo dengan para jenderal-jenderal Amerika Serikat yang pada masanya kan. Dan hubungan kita dengan Amerika Serikat ini bukan hanya level diplomatik, tapi juga di level kemiliteran sangat bagus. Misalnya saya perhatikan Pak Prabowo dan Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu akrab dengan sistem pelatihan di Amerika Serikat sebagai latihan kan. Fort Benning, Fort Leavenworth itu mereka berada di situ. Dan tentunya alumnusnya kan banyak. Dan perwira-perwira Indonesia kan latihan di Amerika Serikat, tidak di negara lain. Ada di Australia, di SESCO-nya Australia ada. Kemudian ada di ADVAC, Academy for Defence Force Australia di Australia. Tapi kan kebanyakan latihan di sini. Dan terakhir kan kita punya dalam 3 tahun terakhir ini Garuda Shield dan Super Garuda Shield dilakukan di Indonesia di 3 provinsi yang berbeda. Tapi itu kan di bawah pemerintahan Demokrat, bukan di bawah. Betul. Apakah akan dilanjutkan menurut Saya pikir ya, karena Amerika Serikat ini adalah negara yang sangat realistis. Kalau dia lihat Indonesia, ya dia harus lihat potensi besar kita dong. Dan untuk itu kita juga harus berpikir ya, kita bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia, tapi dimengerti oleh cara Barat kan. Good governance, tata kelola berbaik di tingkat pemerintahan, good corporate governance, kemudian efficiency, effectiveness, kemudian decision makingnya bagus, kemudian meritokrasi. Jadi ini harus kita komunikasikan kepada dia gitu. Kami bekerja dengan sistem demokrasi kami, tapi sinyalnya sama dengan Anda punya begitu. Tapi tentunya juga kita harus berpikir kan, untuk berhadapan dengan seorang Donald Trump itu perlu presiden, figur yang bisa head to head sama dia. Ini timingnya pas sekali. Tentu juga kalangan diplomatik harus sama. Karena saya lihat ini mungkin dia tidak terlalu banyak mendengarkan dari pemerintahnya itu sendiri, tapi dia memutuskan dan ini yang sudah dia lakukan dalam 1 hari menjadi presiden. Dia sudah menaikkan ada 42 executive order yang mungkin dia tidak, ya memang sudah dia sendiri yang memutuskan begitu tanpa ada masukan maupun ada imbauan dari kelilingnya ya. Ini menarik ini saya lihat apa yang dilakukannya dalam 1 hari itu cepat sekali. Yang kita tidak lihat kan order itu yang dilakukan. Amerika Serikat kan negara yang sangat saintifik ya. Birokrasinya saintifik walaupun seringkali di menit-menit terakhir beliau yang menentukan kan. Misalnya sistem pemerintahan Amerika Serikat sangat high tech. Kemudian mereka bisa bergerak secara elektronik. Kemudian pengambilan keputusannya terdokumentasi dengan sangat baik, walaupun seringkali di menit-menit terakhir Trump yang menentukan kan. Kita bicara meritokrasi kan belajar dari dia kan. Kita belajar manajemen objektif dari dia, tapi ternyata kan Menhannya lain cerita kan. Iya, baik. Kita istirahat sebentar Pak Teguh, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar.
Anda bersama saya Desi Anwar, kita masih membahas periode kedua Donald Trump bersama Teguh Reza Shah, dosen hubungan internasional. Dan seperti kita lihat ya, ini presiden ini unik ya, justru mengeluarkan Amerika Serikat dari perjanjian yang sifatnya itu internasional ya, contohnya tadi dengan WHO ya, tidak ingin lagi Amerika Serikat memberikan kontribusinya, tidak percaya ya. Dan selama ini juga PBB juga tidak terlalu banyak diindahkan oleh Amerika Serikat. Dan kemudian Paris Agreement ini berarti semua yang selama ini dijadikan target, yaitu untuk mengurangi emisi menjadi nol pada tahun 2050, Indonesia juga 2060 kita ingin mencapai nol emisi. Semua berubah menjadi energi baru terbarukan, diputarbalikkan, dia mengatakan drill baby drill ya, migas ini harus dinomorsatukan supaya make America first again, tanpa memikirkan apapun yang sudah disepakati secara internasional. Apa dampaknya terhadap institusi internasional, kerjasama internasional, dan juga target-target khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup selama ini? Jika Trump bicara soal apapun, dia punya data. Inilah khasnya Trump. Dan kemungkinan besar dia akan melakukan suatu proyek industrialisasi yang besar-besaran di dalam negeri Amerika. Dan untuk itu dampak polusinya mungkin dengan standar yang untuk negara maju mungkin tidak betul. Tapi dia akan punya klaim mengatakan kita harus melakukan itu. Dan dia akan melakukan industrialisasi besar-besaran di state yang dia pilih secara selektif, bersesuai dengan state itu punya comparative advantage maupun competitive advantage. Dia belum buka. Bahkan dia akan menggerakkan industri perminyakan kan dari dalam negeri. Tapi dampaknya terhadap dunia itu seperti apa, Pak Teguh? Ini soalnya Pak Teguh sepertinya memang mendukung ini kebijakan yang diterapkan oleh Donald Trump, bahwa ini merupakan langkah yang positif buat Amerika Serikat dengan menarik diri dari kesepakatan internasional ini. Saya mencoba memahami cara berpikir Donald Trump. Dan pada saat yang sama juga saya mencoba melihat resikonya bagi dunia kan. Resikonya adalah dia sementara waktu akan menarik diri. Tapi ke depan setelah dia merasa benar-benar Amerika ini sudah berada di atas jalur yang dia harapkan, mungkin dia akan kembali. Karena biasa Amerika Serikat itu lepas dari rezim internasional dan kembali lagi pada saat yang selanjutnya. Cuman kita akan kaget juga karena bantuan dia untuk WHO akan turun. Ya bagaimana caranya gitu? Tentunya semua negara harus berpikir mengambil pelajaran dari praktek-praktek yang terjadi pada saat krisis kan. Saya mencoba melihat pada saat COVID-19 terjadi. Kan. Dunia kan ketakutan. Indonesia juga ketakutan. Tapi justru pada saat buruk itu, bad time producing good policies for Indonesia. Kita tidak melihat misalnya pada saat itu ada misalnya semua energi Indonesia digunakan untuk memulihkan. Dan kita akhirnya melihat ternyata kita punya banyak potensi untuk pemulihan. Misalnya banyak kementerian selama ini bekerjanya sendiri-sendiri. Tapi kalau sudah diputuskan bahwa kesehatan adalah opsi yang paling utama, maka saya melihat kepolisian pun bergerak ke situ, intelijen juga bergerak ke situ, dan juga Kementerian Luar Negeri bergerak ke situ fokus. Dan tentunya akan banyak best practices sudah kita olah gitu. Misalnya sudah banyak kontrak-kontrak antar dunia farmakologi kita dengan pihak asing, kemudian juga aparatur kita sudah semakin terlatih menangani masalah-masalah medis, dan tentunya kita harus jadi poinnya apapun yang dilakukan oleh Amerika Serikat tidak akan berdampak terlalu besar ya terhadap kebijakan ataupun apa yang berlangsung di sini. Toh dunia sekarang kan multipolar ya, makanya kita sudah bagian dari BRICS, kita juga bagian dari OECD nanti, dan kita juga memiliki hubungan dengan perdagangan maupun investasi dengan China misalnya. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan aspek itu ya. Tapi ada sosok perdamaian ini yang Donald Trump mengatakan kalau saya ada jadi presiden itu besok Rusia dan Ukraina mereka akan berdamai, dan Israel dan Palestina itu akan bisa selesai gitu ininya masalahnya. Ini retorika saja atau bagaimana menurut Pak Teguh? Trump itu adalah negara penyebab masalah juga penyelesai masalah.
Penyebab masalah adalah selama ini Amerika Serikat tidak bisa mengendalikan military industrial complex yang secara jor-joran mendukung Israel. Dan untuk itu Israel bisa bertahan lama. Dan dia juga mendukung policy yang ada saat ini, di mana Amerika Serikat kebijakan luar negerinya itu paralel dengan military industrial complex dan menyebabkan banyak kehancuran di Timur Tengah, tapi juga dia bisa mengendalikannya lewat Dewan Keamanan PBB, di mana dia memiliki hak veto tersebut. Dan tampaknya dia akan melakukan koreksi hal ini ya. Dan caranya adalah, ya dia dengan bangga mengatakan kan, saya belum naik saja sudah terjadi gencatan senjata. Biden juga berbuat yang sama. Inilah keberhasilan saya di penghujung kepemimpinan saya. Tapi sudah terjadi kan. Dan kita tidak mustahil antara Rusia Ukraina itu kan akan ada konsesi ya. Karena diplomasi itu kan bekerja tidak di depan layar kan. Mereka bergerak di bawah tanah. Intelligence cooperation bergerak di bawah tanah. Tidak mustahil sudah ada kesepakatan saat ini antara Amerika Serikat dengan Rusia, Amerika Serikat dan Ukraina, bagaimana untuk meredam konflik itu dulu. Iya, khusus untuk Gaza, beliau mengatakan bahwa untuk membangun Gaza kembali, kita perlu mengungsikan ada 2 juta penduduk Gaza, kenapa tidak diungsikan saja ke Indonesia? Menurut Pak Teguh ini bagaimana? Apakah ini hanya retorika semata atau ini sesuatu yang nanti akan terus di follow up? Bagaimana Indonesia harus menyikapi seperti kita dengerin sajalah, neither confirm nor deny. Kita dengerin saja apa yang dia katakan sampai nanti dia statementnya final begitu. Tapi bahwa Indonesia disebut ini kan berarti menunjukkan ada kita sesuatu adalah bahwa kita betul. di dalam radarnya. Ya, betul. Kita punya potensi untuk bekerja lebih dari saat ini kan. Tapi pantas nggak seorang presiden negara lain yang bukan mengikut campuri, tapi justru mengatakan ini loh yang harusnya dilakukan tanpa berkonsultasi? Itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Palestina itu rusak karena dia kan. Peradabannya musnah karena dia langsung nggak langsung kan. Karena senjata dia dikirim setiap harinya kan. Sudah ratusan miliar dolar sudah digunakan oleh Amerika, nah otomatis menghidupi industri persenjataan dalam negeri dan menghidupi state di mana perusahaan itu berada kan. Dia tuh lupa begitu, bahwa kalau dia berkata begitu, itu kan berarti kata kuncinya digunakan adalah voluntary migration kan. Itu kan beritanya muncul di Haaretz yang pertama itu. Saya tidak lihat statement dia langsung. Itu dari orang-orang sekitar dia kan. Kalau dia, apakah dia tidak sadar bahwa secara hukum internasional negara itu terbentuk karena wilayah yang jelas. Palestina sudah nggak jelas wilayah, sudah dipotak-kotak seperti kue lapis. Penduduk, tadi tentang wilayah. Kedua penduduk udah kemana mereka? Berarti kalau penduduknya nanti disuruh ke Indonesia, kemudian penduduk nanti tercerai-berai di sekitar ya, itu kan justru mungkin yang diinginkan oleh Israel, ya, jadi bisa menjadi alasan tepat untuk sekali. menjajah dan Betul, bahkan tepat sekali. occupy the whole area. Betul. Dan kita kan jadi sorotan dunia. Padahal terus terang kita punya masalah dalam negeri, bagaimana menyantuni masyarakat Rohingya yang datang kemari kan. Jadi Trump ini lempar batu sembunyi tangan. Mungkin kalau bukan dia, tim kampanye dia, tapi beritanya jelas di harian Haaretz di Israel. Itu ya lempar batu sembunyi tangan. Jadi seolah-olah nanti yang tanggung jawab itu adalah Indonesia. Karena Indonesia jauh ya berarti negara-negara oki, negara-negara yang di sekeliling dari Palestina tersebut. Iya, baik. Kita masih ada satu segmen nih, Pak Teguh. Kalau kita bicara Donald Trump, apalagi sosoknya, mungkin perlu beberapa episode karena ini aneh ya, menarik sekali, kontroversial, apalagi beliau ini dikelilingi oleh orang-orang yang unik juga. Siapa-siapa saja mereka, kita istirahat sebentar, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, ada Teguh Reza Shah, dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran dan Universitas Presiden. Kita membahas mengenai
Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ke-47, baru 1-2 hari dilantik, sudah begitu banyak executive order, rencana-rencana yang dilakukan, dan semuanya itu lumayan ya. Kalau memang dilaksanakan cukup kontroversial, misalnya mengusir begitu banyak para imigran gelap di Amerika Serikat dengan mungkin cara-cara yang sifatnya itu militeristik, yang dianggap akan melanggar hak asasi manusia dan lain sebagainya, dan ingin mencaplok Panama Canal. Itu salah satu yang mungkin akan mengusik hubungannya dengan negara tetangganya yang selama ini juga sudah cukup sulit, apalagi dengan tetangganya Meksiko ya. Nah, dengan kabinetnya yang menarik ya, ada sosok Elon Musk, orang terkaya Amerika Serikat, dan kita ketahui beliau adalah pendiri dari SpaceX dan juga mobil listrik Tesla, dan pemilik dari X yang dulu namanya Twitter. Dan X ini merupakan platform yang akan Donald Trump pernah dilarang di Twitter, sekarang akan dikembalikan karena biasanya kebijakan Donald Trump waktu dia jadi presiden itu dengan melakukan tweet ya, tidak lewat media formal ya, tapi lewat media sosial. Ada Mark Zuckerberg juga dengan Metanya, ada Jeff Bezos dan lain. Ini dia orang-orang nomor 1 dari teknologi inovasi. Implikasinya khususnya terhadap Indonesia, apa yang kita bisa manfaatkan ataupun harus kita cermati dengan adanya pengaruh dari orang-orang yang luar biasa dan kaya ini di Amerika Serikat? Super kaya ya, patriot. Trump secara khusus menggunakan kata patriotik bagi mereka ini. Dan mereka ini berasal dari generasi umur 50-an, 40-an. Saya pikir yang perlu kita lakukan adalah engagement ya. Merangkul mereka, bahwa kalau mereka bekerja sama dengan Indonesia, anggapan Anda bahwa kita menspesialisasikan Cina itu salah. Karena hebatnya Amerika Serikat itu kalau investasi itu berdasarkan studi kelayakan yang luar biasa. Kemudian nanti pada saat implementasi terukur, kemudian nanti pada saat mendatangkan orang-orang, dia mendatangkan orang-orang yang benar-benar super spesialis. Tidak ada pekerja yang namanya blue collar di Indonesia. Dan ini kita hendaknya melakukan persiapan. Persiapannya adalah membuktikan kepada dia bahwa kita siap. Dan untuk itu kita harus kuat di bank data ya. Bahwa dia itu akan bergerak di sektor teknologi tinggi. Maka tibalah saatnya Indonesia mendata orang-orang kita itu yang punya teknologi tinggi di bidang perbankan, di bidang industri, di bidang sains dan teknologi, di bidang komputer. AI, ini kita lihat ini semuanya adalah ya pemilik platform yang kita gunakan. Betul. Untuk itu kita harus benar-benar mempersiapkan orang-orang itu, mendatanya secara sangat baik, sehingga mereka bisa melihat, kalau mereka ingin investasi di Indonesia, ada mitra. Ada mitra dan tentunya peraturan perundang-undangan harus disiapkan untuk itu. Jadi kita harus bermain dengan Amerika dengan level kecanggihan yang sama dengan dia, walaupun kita sama-sama tahulah dia negara adikuasa, kita negara yang sedang mencoba naik pamor ya. Itu adalah yang pertama. Dan yang kedua adalah kontak langsung dengan mereka. Dan tentunya kita berharap kita harus mulai mendata dari sekarang. Aktor Amerika adalah aktor yang istilahnya tuh multi actors. Ada aktor pemerintah, ada aktor dunia usaha, ada aktor konsultan, ada aktor media, dan juga ada aktor pop culture. Kita harus siapkan dari sekarang. Jaringan yang sudah ada kita pertahankan dan juga kita memperkuat jaringan tersebut. Dan untuk itu diplomat Indonesia dan Amerika Serikat itu kerjanya harus 24 jam. Bukan hanya to protect, to promote, to negotiate, to represent, dan to report. Tapi harus keliling, harus berinteraksi dengan semua lembaga yang ada di Amerika Serikat. Legislatif, eksekutif, yudikatif, kampus, media massa, lembaga riset, dan juga masyarakat. Sanggup ini pemerintahan baru, Pak Teguh, melihat memanfaatkan momentum ini?
Saya sangat berharap ya, karena Pak Prabowo itu adalah man of action kan. Beliau sudah punya pengalaman di dunia kepartean, sudah punya pengalaman di dunia kemiliteran, punya pengalaman sebagai oposisi, dan punya pengalaman sebagai bagian dari pemerintah, dan sekarang beliau sebagai pemimpin. Dan Trump sudah berjanji kan, telepon saya kapan yang waktu Anda cocok dan kita bisa ketemu kan. Dan kita tagih, hanya Pak Prabowo yang bisa menagih Trump. Hey, kita udah pernah teleponan dan sekarang... Ya, kita lihat saja apakah Indonesia masih on top of mind dari seorang Donald Trump itu sendiri. Nah, mungkin terakhir ya Pak Teguh, dengan kebijakan-kebijakan itu yang jelas sangat menutup diri, proteksionis dan sebenarnya anti globalisasi dan anti tren ya yang selama ini berlangsung di dunia, di mana dunia semakin hubungannya semakin kolaboratif, ya kerjasama dan perdagangannya juga semakin tergantung satu sama lain. Ya, Amerika Serikat akan masih tetap menjadi negara yang nomor satu. Kalau kita mengikuti ya World Economic Forum, itu statement dari elit Amerika itu selalu menganggap kami nomor satu. Walaupun pada saat yang sama mereka juga sadar Cina itu naik. China itu naik secara kualitatif dan kuantitatif dan terprogram dengan sangat baik. Mereka tahu itu. Dan untuk itu tentunya mereka perlu mitra kan. Siapa mitra di dunia yang bisa diandalkan kan. Dan inilah kesempatan Indonesia untuk membuktikan pada Amerika, kami anggota BRICS, kami anggota ASEAN, kami anggota APEC, kami anggota G20, tapi Anda bisa andalkan kami untuk menjadi mitra Anda tanpa menggoyang konsistensi kami dengan kebijakan luar negeri kami yang bebas aktif. Dan pada saat itu di belakang kita kan ada misalnya non-aligned movement, ada South-South Cooperation, ada OKI, ada Liga Arab bersama kita. Amerika Serikat bisa melihat bahwa Indonesia itu beda. Dan untuk itu Indonesia harus diperlakukan dengan beda. Kalaupun Cina nomor satu, Indonesia mungkin paling bawah, berada dalam radar kritik Amerika Serikat. Baik. Pak Teguh, terima kasih banyak atas insight-nya, analisanya. I'm honored. Saya sangat berbahagia. Ini kesempatan pertama saya bertemu dengan Ibu Desi Anwar. Terima kasih. Ya, Insight with Desi Anwar kali ini terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.